Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sel-sel imunitas. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya mengenai pengenalan dari konsep dasar sistem imun. Oke, untuk sel imunitas itu kita dapat bagi menjadi dua garis atau dua kelompok besar ya. Yang pertama adalah sel imunitas yang bergranul atau kita sebut dengan granulosit. Dan yang kedua adalah untuk sel imunitas yang bersifat non-granul atau agranulosit. Nah, maksudnya apa? Yang sel imunitas bergranul itu artinya punya seperti titik-titik yang ada di dalam sel. Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya. Nah, untuk sel imunitas bergranul atau granulosit itu yang pertama adalah neutrofil. Neutrofil itu merupakan sel imunitas yang jumlahnya paling besar dalam tubuh kita, sekitar 70%. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Ini adalah neutrofil. Ada titik-titik yang ada di sekitarnya yang berwarna kuning, orange seperti itu disebut dengan granul. Nah, granul-granul yang ada dalam neutrofil itu mengandung asam hidrolase, ada mieloperoksidase, ada neuromidase, lactoferrin, dan lisosin. Ini merupakan enzim-enzim atau senyawa-senyawa kimia yang dapat menghancurkan patogen. Maka dia bersifat fagositosis. Dia bisa memakan patogen dan menyimpan hasil cernanya di dalam vakuola sel dari neutrofil itu sendiri. Lalu yang kedua adalah eosinofil. Eosinofil ini biasanya berperan dalam proses imunitas melawan parasi cacing. Dia melawan dalam serangan-serangan parasit. Ini adalah gambaran dari eosinofil. Lalu dia juga bisa berperan dalam proses reaksi alergi. Jadi seseorang yang alergi itu biasanya eosinofil yang muncul. Nah, eosinofil itu mensekresi zat yang berupa ECFA. Kita sebut sebagai ECFA, yaitu eosinofil chemotaxis factor A. Itu adalah zat kimia khusus yang disekresikan eosinofil dalam peran imunitasnya. Lalu dia juga bisa mensekresi histamin, lalu ada juga aryl sulfatase, dan juga ada SRSA, slow reacting substance A, serta fosfolipase. Jadi ada banyak sekali sekresi-sekresi dari eosinofil yang digunakan sebagai respon imun. Nah, basofil atau disebut dengan mastosit, sel mastosit juga memiliki fungsi yang serupa dengan eosinofil. Nah, tapi basofil biasanya ini lebih dominan dalam mensekresi histamin. Lalu yang kedua adalah sel imunitas non-granul atau agranulosit. Itu contohnya ada limfosit dan juga sel monosit. Nah, limfosit itu ada limfosit B dan limfosit T. Kita bisa lihat ya, limfosit tidak ada granulnya sama sekali. Nah, limfosit B itu fungsi utamanya untuk kita sebut apa? Imunitas humoral. Imunitas humoral yang akan menghasilkan antibodi. Nah, limfosit T itu ternyata ada dua kelompok lagi. Ada kelompok T killer, kita sebut sebagai CD8, dan T helper, kita sebut sebagai CD4. Nah, T helper itu fungsinya apa? Namanya juga help, membantu. Pasti fungsinya membantu sel imun dalam meningkatkan respon imun. Sel T killer, namanya juga killer, membunuh. Itu dia berfungsi membunuh patogen atau zat asing secara langsung. Lalu ada juga natural killer cell atau NK cell. Ini NK cell itu bagian dari sistem imun yang bersifat bawaan ya, atau ini. Sedangkan sel T killer itu termasuk ke dalam adaptif. Perannya sama tapi divisinya berbeda. Dia dapat juga membunuh patogen zat asing dengan lebih efektif. Fungsinya hampir-hampir mirip keduanya tapi hanya beda divisi. Dan yang terakhir adalah monosit. Monosit itu merupakan sel imun yang berperan dalam proses fagositosis juga, sama seperti neutrofil. Ini adalah monosit. Oke, itu adalah jenis-jenis dari sel imunitas kita, dan ini bisa dilihat juga gambarannya agar teman-teman bisa lebih mengerti lagi, bisa lebih memahami lagi mengenai macam-macam
dari sel imunitas yang ada dalam tubuh kita. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami mengenai sel-sel imunitas yang ada dalam tubuh manusia. Sampai ketemu di video berikutnya.